ke genre yang ketiga, ada jenis yang ketiga yaitu imaginative recount. Imaginative adalah jenis recount text yang berfungsi menyajikan sebuah cerita imajinatif. Lalu menuliskan peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Ya, jadi contohnya kita punya pengalaman yang mana kita tinggal sendirian di rumah, kita membayangkan sesuatu, ya, jadi diceritakan kembali kemarin saya kayaknya ada yang ganggu, itu seperti kayaknya ada hantu yang masuk, contohnya. Nah, itu bisa dimuat dalam sebuah cerita yang sudah lewat, yang telah lewat, tapi bisa dimuat dan kita masukkan kepada jenis recount yang ketiga yaitu imaginatif. Ya. Selanjutnya, kita masuk ke structure-nya. Jadi, selain kita lihat dari aim atau goal-nya, tujuan dari teks itu sendiri, kita masuk lagi ke strukturnya. Ya. Perlu diingat bahwa tujuan dari teks recount harus digarisbawahi bahwa tujuan dari teks recount is to retell the past events. Oke. To retell untuk menceritakan kembali tentang pengalaman atau peristiwa yang telah lewat. Kita ke strukturnya, struktur recount text. Dalam membuat recount text, ada struktur yang harus diikuti saat menulis jenis teks itu sendiri. Struktur recount text dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, orientation. Dalam tahap yang pertama ini, penulis diminta untuk memberikan sebuah pengenalan. Ya, namanya orientasi berarti pengenalan. Sama juga seperti kita mau masuk sekolah, pertama pasti namanya MOS. Ya kan? Ya, di dalam teks itu yang disebut orientation. Ya. Masa pengenalan. Dalam teks itu, dalam tahap yang pertama ini penulis diminta untuk memberikan sebuah pengenalan berupa informasi, siapa, di mana, kapan peristiwa atau kejadian itu terjadi. Ya. Berarti yang lebih fokus di recount text itu adalah terjadi di masa lalu. Di dalam bagian ini, penulis diharapkan untuk memberikan pembaca informasi yang diperlukan untuk memahami keseluruhan teks. Saya beri contoh sedikit. Yesterday, I stayed the night at my friend's house, Della, with my other 3 friends, Amanda, Tiara, and Clarice. Della's house is so pretty. It has a big garden with a lot of kinds. From the balcony, we can see the scenery of the whole of Bandung City. Ya, yeah. Di situ meskipun ada sedikit present, ada simple presentnya, tapi kita fokuskan bahwa dia menceritakan kembali. Yesterday, I stayed the night. Jadi dia nginap semalam dengan 3 temannya, yaitu Della, Amanda, dan Clarice. Itu yang disebut dengan orientation atau pengenalan. Next, structure yang ketiga. Pertamanya orientation atau pengenalan, kedua events. Events itu adalah kejadian atau peristiwa. Di tahap kedua ini, penulis dapat menyampaikan atau mengisahkan kejadian atau peristiwa, ya. Penulis dapat menyampaikan atau mengisahkan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Di situ penulis diminta untuk menulis cerita dalam urutan kronologis. Ya. Seperti in the first day, in the next day, up next, furthermore, jadi berurutan. Nah, kemarin saya pergi ke pantai. Pertama kita menyiapkan makanan, contohnya. Ceritanya jadi beruntut. Kedua, selanjutnya kami bersama-sama menggunakan motor. Tibanya di pantai berarti semuanya secara kronologis, secara beruntun. Ya, so yang menjadi kata kunci dalam events itu kita biasa gunakan in the first day, in the next day, in the last day, atau ada yang lebih familiar itu adalah furthermore, selanjutnya, atau in addition, tambahannya. Nah, itu kata-kata kunci yang kita biasa masukkan di bagian events. Selanjutnya, di bagian yang ketiga, di struktur yang bagian ketiga, tahapan reorientation.
Reorientation, tahapan terakhir ini merupakan tahapan pengulangan pengenalan yang ada di tahap pertama. Dia cuma mengulangi ya. Di situ dia hanya mengulangi. Pengulangan yang ada merangkum semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Di tahapan terakhir, penulis bisa menuliskan rangkuman dari semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Penulis juga bisa menuliskan komentar atau kesan personal terhadap peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Contoh, oke, di sini Pak akan kasihkan contoh. We finally go to sleep around 2 a.m. It was late, but we had so much fun. I would love to go back to Della's house. Ya, ini ceritanya masih beruntun. Tadi secara kronologis kita masukkan ke events. Sekarang kita ke reorientation. Kita cuma mengulangi. Like conclusion seperti itu ya. We finally go to sleep. Karena apa? Karena kita berbicara tentang kejadian atau pengalaman yang telah lewat. Maka we use verb to, not verb one. Oke. Contoh lainnya juga sepertinya terlalu panjang. Jadi contoh yang tadi saja, yang kita mesti lihat di orientation, yang kita mesti lihat di orientation adalah orientation itu, Pak tegaskan lagi, orientation itu dia hanya mengulangi. Mengulangi kembali rangkuman dari sebuah cerita. Jadi contohnya pengalamannya mereka pergi ke pantai tadi dengan dia punya step-stepnya sampai di sana apa sih yang mereka dapatkan? Oh, we had so much fun. We really enjoyed. Di situ di kata enjoyed kita tidak mungkin menggunakan enjoy yang kata kerja pertama, tetapi kita tambahkan dengan ed. Tambahkan dengan ed untuk menegaskan bahwa the experience or the events is a past. Itu adalah masa lalu. Kejadiannya telah lewat. Seperti itu. Jadi perlu diingat bahwa strukturnya ada tiga strukturnya, yaitu yang pertama orientation. Orientation itu adalah pengenalan. Kedua events. Events itu adalah kejadian dengan beruntun. Reorientation itu adalah rangkuman, mengulangi yang ada di orientation. Ya. Saya lanjutkan Kak? Atau break dulu? Halo Kak Karen. Halo. Oke, bisa dilanjutkan lagi silakan. Ada sedikit trouble nih. Oke, saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan lagi di bagian ketiga ya Kak. Yes. Iya, di bagian ketiga saya tegaskan lagi, tahapan terakhir ini yaitu yang disebut dengan reorientation. Ya, rangkum semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Di tahapan terakhir, penulis bisa menuliskan rangkuman dari semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Penulis juga bisa atau kejadian yang telah terjadi. Jadi contohnya pengalamannya tadi, we finally go to sleep around 2 a.m. It was late, but we had so much fun. Jadi dia memberikan komentar atau memberikan kesimpulan atau rangkuman bahwa mereka tidurnya pukul 2. Mereka tidurnya pukul 2 meskipun sangat terlambat ya it's a late night, it's a midnight, tapi they had so much fun. Mereka begitu menikmati. Seperti itu. Iya. Jadi di bagian ketiga ini we talk about the
the summary, we talk about the conclusion, kesimpulan, atau berupa komentar dari sebuah pengalaman. Seperti itu. Yes. Kita break lagi dulu nih, Kakak Rain ya. Oke. Sahabat Prihatin tetap enjoy terus di 92,2 MHz dan kalian juga masih bisa bergabung di 0812 3823 1987 dan nikmati Mau di Ayunda, Ku Kejar Mimpi. Ya. Jaringan aman kan, Kakak? Jaringan aman, Kakak?
Sobat kreatif masih di siang hari ini ya. Oke. Kenapa saya jadi tiba-tiba membisu seperti itu ya? Kita masih bersama di belajar di RRI Sobat Kreatif, tentu saja masih bersama dengan Kakak Rain Leder. Silakan Kakak Rain, kalau masih ada yang ingin dipaparkan di siang hari ini. Ya, baik. Saya lanjutkan. Mungkin juga ini bagian dari bagian terakhir yang paling penting, yang lebih menegaskan, oh ternyata recount text is a little bit different from another text, seperti naratif, deskriptif, dan yang lainnya. Di sini saya akan sebutkan ciri-ciri dari recount text itu sendiri. Ketika kita mau menulis teks, pastikan kita harus memastikan bahwa ciri-ciri teks ini, ya, ciri-ciri berikut ini ada di dalam tulisan kita. Yang pertama, menggunakan kata-kata past tense. Menggunakan kata-kata past tense yang ditegaskan di sini adalah kata kerjanya. Yang pertama ya. Yang pertama kata kerjanya. Contohnya kata-kata yang lebih mudah, kata kerja yang mudah yaitu go. Ya, kita biasa gunakan go ketika di present, waktu sekarang kan. Tetapi kalau untuk di recount text kita gunakan went. Ya, kita gunakan went. Why? Ya, masih kita kembali lagi bahwa we talk about past events. Kita berbicara tentang sesuatu yang telah lewat. Kita menceritakan kembali kan. Berarti we should remember that we use verb to. Kita gunakan kata kerja kedua. Iya. Contohnya, satu contoh simple. Last day atau hari kemarin, last day, my friends and I went to the beach. Ya, last day my friends and I went to the beach. Di situ sudah sangat jelas bahwa kata kerjanya kita gunakan kata kerja kedua. And not only that, bukan hanya kata kerja, di situ juga kita gunakan untuk adverb of time-nya, keterangan waktunya. Kita tidak bisa gunakan today, kita tidak bisa gunakan tomorrow, but we use yesterday, last day, a few days ago, last month. Jadi semua yang benar-benar telah lewat. Last month, oke. Seperti itu. Lately, beberapa menit saja itu kita bisa gunakan sebagai sesuatu yang telah lewat. Contohnya Milky pergi ke pasar 3 jam yang lalu. Itu saja kita tidak bisa gunakan go, tetapi kita gunakan went di situ. Karena sesuatu yang telah lewat. Seperti itu. Next, menggunakan conjunction di situ. Menggunakan conjunction. Kita biasa gunakan kata penghubung kan di dalam membuat sebuah paragraf atau sebuah teks. Or after that, dan lain-lain. Itu kan bukan hanya di dalam, tetapi conjunction itu apa? Conjunction itu kata penghubung. Iya. Iya. Itu merupakan ciri-ciri khusus yang ada di dalam recount text. Yang perlu dibedakan sedikit antara recount text dan narrative text, meskipun dua-duanya sama menggunakan verb to, ya, menggunakan verb to, atau karena ceritanya sudah lewat, atau kalau naratif itu sesuatu yang imajinatif, bedanya adalah
kalau naratif itu sesuatu yang kita berpikir bahwa sesuatu yang imajinatif, suatu khayalan yang ternyata ya ular bisa berbicara kan contohnya. Ya. Sedangkan talk about recount text, we talk the real story. We talk the real story, but it's a past. Itu suatu yang telah lewat. Ya, sesuatu yang telah lewat. Seperti itu. Dan perlu diingat lagi bahwa yang di dalam ciri-ciri ini harus dimasukkan di dalam teks yang kita ingin tulis, yang kita ingin lakukan, supaya bisa membedakan antara ternyata descriptive text we talk about present, narrative text we talk about imagination, sedangkan recount text we talk about retelling the past events. Seperti itu. Kak Karin, kalau boleh tanya nih ya. Iya. Apakah recount text itu memang harus selalu menceritakan tentang pengalaman yang menarik begitu? Tidak harus juga. Jadi yang mistis juga boleh. Jadi yang penting kita perlu ingat bahwa we have to use verb to. Kita harus gunakan kata kerjanya, kata kerja kedua, dan semuanya is all about the past. Ya, semuanya tentang masa lampau. Oke, berarti paling simpelnya nih, kalau misalnya kadang-kadang kan kalau di ujian tuh suka susah ya menentukan ini bentuk teks apa. Yang memudahkan kita kemudian untuk bisa langsung tahu begitu. Kadang-kadang kan suka pengalaman juga malas kan buat baca, bukan malas tapi karena saking panjangnya sementara waktunya juga terbatas. Apa nih yang kemudian langsung kita bisa tahu bahwa ini naratif teks, ini recount teks, seperti itu? Keywords-nya, Kak. Kata kuncinya seperti yang sudah saya sebutkan. Iya, kita mesti beda. Seperti yang saya sudah bilang, kita mesti bedakan antara naratif text dan recount text. Meskipun kata kuncinya we use verb to together. Meskipun dua teks ini sama, tetapi kita bisa lihat bahwa omong tentang recount text berarti kita lihat kata kuncinya last day, dia tidak bisa gunakan today or tomorrow. Jadi itu kata kunci yang kita bisa pegang. Seperti itu, Kak. Lalu kata kerja kedua yang kita bisa tegaskan di situ, lalu ceritanya juga harus beruntun, dan juga ada dia punya strukturnya, ada orientation, ada events, ada reorientation. Kalau sudah mulai lihat dalam teks itu, kalau dalam ujian kalau kita sudah lihat bahwa ada kata kunci last day or last month, itu sudah masuk ke recount text. Jadi pasti yang perlu kita ingat bahwa tujuan dari teks recount adalah to retell. Itu saja, menceritakan kembali, retell. Kalau isinya sendiri itu biasanya lebih ke ini tidak sih Kakak, lebih ke apa ya, kayak penulis tuh lebih menceritakan tentang pengalaman berbeda, jadi bentuknya tuh orang pertama seperti itu, sudut pandang orang pertama. Bisa jadi pengalaman kita sendiri, tetapi atau kita sebagai penulis tapi kita menceritakan pengalaman orang lain juga bisa. Seperti itu, Kak. Oke deh, thank you. Yang terakhir, maybe Kakak Rain ada yang mau disampaikan? Silakan. Ada yang ke distract, tahu kan Kakak Arnes? Oke, yes. Oh my God. Thank you. I never forget to say that jangan pernah takut untuk bermimpi. Don't forget to dream big, and don't forget to never be afraid to learn English. Jangan pernah bilang kok tulisnya beda, bacanya beda, apalagi kosakatanya lagi. It's so complicated. Jadi I always motivate my teacher, my friends, my teacher friends, my Facebook friends, or the social media friends
Jadi yang mau ditegaskan bahwa ketika saya posting statusnya dalam bahasa Inggris, it's not that I'm boastful atau saya orangnya arogan atau bukan, tetapi karena basically saya belajarnya bahasa Inggris. Jurusan saya dulu kuliah memang bahasa Inggris, and I have to learn again and again kan. Iya. Itulah mengapa, itulah caranya saya untuk memotivasi orang lain. Seperti itu. Kadang-kadang kita juga Kakak Ren, maksudnya malu-malu begitu, takut aduh nanti salah kalau kita post begini, padahal sebetulnya bagaimana tuh? Everybody learn from the mistake kan. Jadi jangan pernah takut salah. Saya saja I learn ketika di ND, dulu kan saya kerjanya di Mbai. Ketika di ND I learn so much the new things. Jadi seperti MC, singer yang seyogyanya saya nyanyinya hanya di tempat-tempat yang lebih close kan. Sekarang I have to try begitu. Jadi belajar terus kan. Seperti itu. Yang belum jadi penyiar. Oke deh, janganlah, ini lahan kami ya, please. Tolong jangan direbut ya. Thank you Kakak Rin untuk kebersamaannya. Yeah, thank you so much for having me. Yes, sukses, salam sehat ya. Salam sehat juga untuk Kak Irin. Kaget saya ternyata Kak Irin penyiarnya hari ini. Saya sekarang nama udaranya berbeda ya. Iya, udaranya agak sedikit giving a surprise ya. Yes, of course. Thank you. Thank you so much guys, thank you. Oke, sahabat kreatif, itu dia ya keseruan belajar di RRI siang hari ini bersama Pak Rain Leder. Kalau saya boleh bilang ini kakak yang serba bisa ya, multi talent sahabat kreatif ya. Dan untuk kalian semua, kami senantiasa berharap bahwa setiap obrolan yang kami hadirkan atau setiap acara yang kami suguhkan selalu bisa memberikan manfaat.